Jadi itulah yang saya saksikan bahwa Tuhan itu luar biasa. Bukan saya hebat bisa menjalankan puasa Esther, tapi kuasa Tuhan yang bekerja dalam hidup saya dan Dia nyatakan kemuliaannya sungguh luar biasa. Yang mau puasa Esther jangan takut, yuk kita mulai kerjakan. Saya percaya apa yang dikerjakan oleh Esther untuk bangsanya dan kita yang mau menjalankan puasa Esther untuk bangsa kita, Tuhan juga mau kerjakan yang sama. Kalau kita puasa untuk mencari perkenanan Tuhan, kita berpuasa bukan untuk mencari pujian manusia, untuk mencari pujian Tuhan, maka Tuhan akan kerjakan hal yang sama buat kita. Tuhan memberkati. Amin. Puji Tuhan. Dan terima kasih Bu Nani. Kami juga mengucapkan ya selamat untuk Bapak Ibu ya yang sudah melewati puasa, doa dan puasa Esther ya, mulai dari Kamis kemarin ya, dan sampai saat ini kalau kita ada semua karena kasih karunia Tuhan. Amin. Semua karena kemurahan Tuhan yang sungguh besar dalam hidup kita semua. Dan saat ini kita akan masuk di dalam firman Tuhan, dan selanjutnya terima kasih untuk Pastor Novel yang terus setia melayani kami di Menara Doa Segala Bangsa. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Sebelum kita mulai mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk semua anugerah-Mu, kebaikan-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk korban tubuh darah-Mu, untuk setiap kami yang memberikan kami pengampunan atas kesalahan dan dosa pelanggaran kami. Kami mengucap syukur Tuhan, kami boleh diangkat, dimateraikan, dan dikuduskan, disucikan menjadi ahli waris kerajaan surga. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran yang Kau berikan bagi kami Tuhan, sehingga kami menerima keselamatan kekal dari-Mu. Bapa, saat ini kami ingin mendengar Engkau berbicara, kuduskan setiap kami, layakkan kami boleh mendengar setiap kata firman-Mu. Biar firman-Mu memerdekakan setiap kami. Biar firman-Mu membawa kami untuk dapat berjalan sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Roh Kudus, ambil alih setiap kata kalimat yang hamba sampaikan. Bukan hamba lagi berkata-kata, tapi Engkau sendiri yang berbicara untuk setiap kami. Di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang siap mendengar firman Tuhan sama-sama kita katakan. Amin. 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 Selamat Paskah, selamat hari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Salam kemenangan, Cap Pesak Sameah buat kita semua. Haleluya. Paskah. Haleluya, selamat Paskah Pak. Haleluya, selamat Paskah Pak. Manulang. Yesus tidak mati, Yesus sudah bangkit, dan hari ini dia hidup. Amin. Amin. Dia menang, dia sudah mengalahkan musuh. Yang terakhir yaitu maut. Yesus menang. Bahkan Alkitab berkata, kita lebih dari pemenang. Orang Yahudi merayakan Paskah, peringatan pembebasan Israel dari perbudakan Mesir hingga ke tanah janji. Sedangkan kita sebagai orang Kristen merayakan Paskah untuk peringatan kebangkitan Yesus. Di dalam tradisi Yahudi, saat Paskah, biasanya ada makanan-makanan yang disajikan sebagai tanda simbol Paskah, yaitu sayuran atau makanan-makanan pahit yang disajikan oleh mereka sebagai tanda pahitnya masa perbudakan saat itu. Di sini orang-orang Yahudi sangat mengerti dan sangat-sangat memahami kepahitan yang terjadi saat itu. Dan di hari raya 7 minggu atau Shavuot, mereka makan makanan dari susu. Contohnya seperti cheesecake, sebagai tanda kemanisan, sebagai tanda bahwa mereka telah melewati masa-masa kepahitan. Iya. Pengagungan orang-orang Kristen maupun Yahudi memang agak berbeda. Orang-orang Yahudi melakukan perayaan Paskah karena pengalaman. Sehingga di perayaan Paskah ini, orang-orang Yahudi lebih mengerti dan memahami makna Paskah itu sendiri dibandingkan orang-orang Kristen. Sedangkan orang-orang Kristen kurang memahami, kurang hikmat,
kurang menghormati, bahkan kurang meriah. Mengapa bisa demikian? Ya karena memang dari pengalamannya pun sudah berbeda. Dari historinya juga sudah berbeda. Sehingga memahami arti Paskah sebenarnya itu kurang mantap. Oleh karena itu saudara-saudara, Anda harus tahu kebenaran ini. Dan kebenaran ini yang akan memerdekakan setiap kita. Haleluya. Sama-sama kita akan buka dari 1 Petrus 1. 1 Petrus 1 ayat 3 dan 4. Saya akan berikan judul tema dari khotbah ini adalah berbicara tentang kuasa kebangkitan. 1 Petrus 1 ayat 3 dan 4. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Haleluya. Amin. Ketika Bapa membangkitkan anaknya, Yesus Kristus, sesungguhnya Allah melahirkan kembali saudara dan saya kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Amin. Iya. Kata hidup di sini dalam bahasa aslinya Zoe, dari akar katanya Zoe. Lalu apa artinya? Ini berbicara tentang hidupnya Allah. Jadi jika kita mempelajari tentang tingkatan-tingkatan kehidupan, maka tingkat kehidupan yang paling terendah adalah kehidupan tumbuh-tumbuhan. Kemudian di atas tingkat kehidupan tumbuh-tumbuhan ada tingkat kehidupan binatang atau animal life. Dan kemudian di atasnya lagi ada tingkat kehidupan human life, kehidupan manusia. Seperti yang saudara dan saya miliki sekarang. Kemudian di tingkat yang tertinggi, tingkat yang lebih tinggi, lebih atas lagi, itu yang disebut Zoe life atau hidupnya Allah. Waktu Allah membangkitkan Yesus, sesungguhnya saudara dan saya dilahirkan kembali kepada suatu kehidupan yang sama seperti apa yang Allah miliki. Saya katakan sekali lagi, waktu Allah membangkitkan Yesus, sesungguhnya saudara dan saya dilahirkan kembali kepada satu kehidupan yang sama seperti yang Allah miliki. Amin. Sebelumnya saya katakan tadi bahwa kita dilahirkan kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Kata pengharapan di sini dalam bahasa Yunani ada elpis, yang berarti confidence, expectation of good, yang berarti bahwa Anda dan saya memiliki kehidupan di mana kita memiliki keyakinan untuk sesuatu yang akan terjadi dalam hidup kita, yaitu satu kebaikan. Bukankah ini sesuatu yang luar biasa? Haleluya. Itu sebabnya setiap orang yang percaya bisa melihat dan berkata kepada masa depan kita, bahwa hidupku dicipta, dibentuk, dan ditentukan Tuhan untuk menikmati kebaikannya. Jadi dengar baik-baik. Inilah yang Tuhan mau. Tuhan mau kasih tahu melalui peristiwa kebangkitannya. Lalu apa hubungannya Pak dengan kebangkitannya, dengan efek kuasa kebangkitan Yesus dalam hidup kita? Di sini kita akan melihat peristiwa-peristiwa. Apa yang terjadi dengan Yesus. Karena semua ini akan saling berhubungan antara yang satu dengan yang lainnya. Saya akan bacakan dari 1 Petrus 1 ayat 4. Berkata seperti ini.
untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Dan karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali. Lalu untuk apa kita dilahirkan kembali, Pak? Untuk memiliki kehidupan yang sama seperti yang Allah miliki. Untuk menerima bagian yang tidak dapat binasa, yaitu kerajaan surga. Ya, kita dilahirkan kembali untuk menerima suatu jaminan, yaitu untuk masuk dalam kerajaan surganya. Oh my God. Haleluya. Iya. Amin. 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 Nah, di sini kita akan melihat peristiwa-peristiwa. Apa yang terjadi dengan Yesus selama 3 hari setelah dia mati sampai kebangkitannya. Karena banyak orang yang bertanya-tanya, Pak, pergi kemana Tuhan Yesus selama 3 hari? Selama 3 hari dia menghilang. Apa yang dilakukannya saat itu, Pak? Saudaraku, masih ingatkah kita saat ketika Yesus disalibkan, ada 2 orang penjahat yang tersalib di sisi kiri maupun di sisi kanan Yesus. Salah satu penjahat menghina dan mengolok-olok Yesus, sedangkan penjahat yang satunya lagi membela Yesus. Penjahat yang membela Yesus berkata demikian, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama aku di dalam Firdaus. Sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Apa yang dimaksud dengan Firdaus pada saat itu? Banyak kan orang-orang zaman sekarang mengatakan Firdaus itu sama dengan sorga. Bukan, no, berbeda. Makanya bila kita baca baik-baik dalam Lukas 23, ayat 42 sampai dengan 43, ada penekanan dari ucapan Yesus, pada hari ini juga. Ada penekanan dari ucapan-ucapan Yesus. Pada hari ini juga. Kalau Firdaus sama dengan surga, pada saat itu Yesus belum ke surga. Saat Yesus berkata, pada hari ini juga engkau ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Dia belum di surga. Kalau engkau tetap kekeh, Pak, saya katakan Firdaus sama dengan surga. Sekali lagi saya katakan, Yesus belum ke surga. Dia mati dan 3 hari kemudian ia baru bangkit. 40 hari kelamanya ia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Baru ia ke surga. Iya. Saya mau agar saudara kita semua mengerti bahwa pada zaman Yesus, pada zaman sebelum Yesus, ada satu tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut dengan Sheol. Dan bahasa Yunani itu disebut dengan Hades. Sheol atau Hades adalah satu tempat transit atau tempat penantian sementara buat orang-orang yang mati sebelum zaman Yesus. Semua orang ini dikumpulkan di Sheol atau Hades. Pak, siapa yang mereka nantikan saat itu? Siapa yang mereka tunggu? Yesus. Ya, mereka semua menantikan kedatangan Yesus. My God. Di Sheol atau Hades itu memiliki 2 sisi. Di sisi yang pertama itu yang disebut dengan lautan api. Dan di sisi lainnya itu yang disebut dengan Firdaus.
Di antara kedua tempat ini ada jurang pemisah yang memisahkan antara lautan api dan Firdaus. Mungkin saudara ingat kisah Lazarus yang miskin dengan si orang kaya. Di mana si orang kaya itu begitu menderita, begitu kesakitan, begitu tersiksa di dalam lautan api. Sedangkan Lazarus duduk di pangkuan Bapak Abraham. Tempat Abraham maupun Lazarus berada, inilah yang disebut dengan Firdaus. Iya. Jadi Sheol atau Hades saat itu adalah suatu tempat transit atau tempat perhentian sementara. Mereka semua yang ada di Sheol atau Hades ini, orang-orang benarnya Tuhan, orang-orang kudusnya Tuhan, mereka belum bisa ke surga. Mengapa, Pak? Mereka tidak bisa ke surga. Kenapa belum bisa? Iya. Karena roh mereka belum dilahirkan kembali. Mereka belum memiliki roh yang benar. Bagaimana mungkin mereka memiliki roh yang benar dengan darah binatang? Nggak bisa. Nggak mungkin. Darah binatang tidak bisa membawa mereka masuk kerajaan surga. Hanya kematian dan kebangkitan Kristus Yesus yang bisa melahirkan kembali dan melayakkan Anda dan saya untuk masuk kerajaan surga. Amin. Ingat cerita Nikodemus saat ia bercakap-cakap dengan Yesus. Kalau kamu tidak dilahirkan kembali, kamu tidak akan melihat kerajaan Allah. Dan Nikodemus saat itu tidak mengerti. Bagaimana mungkin orang yang sudah besar ini, orang yang sudah tua ini, orang yang sudah dewasa ini bisa dilahirkan kembali? Apakah ia akan masuk kembali ke dalam rahim ibunya? Lihat. Jadi Sheol dan Hades adalah satu tempat orang-orang kudus atau orang-orang benar yang orang-orang benarnya Tuhan dikumpulkan. Pak, lalu selama 3 hari ini, sebelum Yesus bangkit, dia ada di mana, Pak? Kita akan baca dari Matius 12 ayat 40. Matius 12 ayat 40. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga Anak Manusia akan tinggal di dalam rahim 3 hari 3 malam. Saya ulangi, Matius 12 ayat 40. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga Anak Manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Jadi Yesus ada di mana? Selama 3 hari. Selama 3 hari Yesus ada di Sheol, Hades, untuk menjemput semua orang-orang kudus yang telah mati di zaman sebelum Yesus. Mereka belum layak masuk surga karena orang-orang ini di zaman perjanjian lama mempersembahkan korban darah binatang sebagai korban keselamatannya. Alkitab mengatakan korban darah binatang merupakan gambaran atau bayangan dari keselamatan yang akan datang. Dan bukan keselamatan yang sesungguhnya. Itu sebabnya mereka tidak bisa ke surga. Iya. Dulu tanda darah hewan itu disebut dengan bayangan. Sebagai tanda wujud penyelamatan. Apalagi sekarang. Apa yang dilakukan Yesus Kristus itu adalah sesuatu yang nyata. Wujud aslinya. Iya. Dalam 3 hari, Yesus turun ke Sheol atau Hades. Dia menampakkan dirinya
kepada orang-orang di sana. Dia tunjukkan tangannya yang berlubang paku. Dia tunjukkan lambungnya yang tertikam. Dan dia berkata, semua sudah selesai. Finish. Tetelestai. Saya percaya orang yang ada di sana, yang ada di Seoul, yang ada di Hades, bersukaria. Mereka bersorak-sorak, haleluya, haleluya, haleluya. My God. Bahkan Adam berkata seperti ini, inilah Adam yang terakhir. Abraham pun berkata, inilah benih yang dijanjikan. Daud di sana menari-nari kegirangan. Oh, God, haleluya. Amin. Kemudian Yesus bangkit. Yesus mengosongkan Firdaus. Yesus membawa mereka semua. Dan saat Yesus bangkit, mereka pun turut bangkit. Pak, ayatnya di mana, Pak? Jangan bikin cerita sendiri. Kita buka dari Matius 27 ayat 53. Matius 27 ayat 53. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Saya ulangi, Matius 27 ayat 53. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri ke banyak orang. Lihat, sesudah kebangkitan Yesus, Musa, Abraham, Daud, Yakub, dan lain sebagainya, semua orang-orang kudusnya Tuhan, semua orang-orang benarnya Tuhan keluar dari kubur, masuk ke kota kudus, dan menampakkan diri kepada banyak orang. Tahukah Anda, secara profetik itu artinya apa? Telah terjadi pengambil alihan kekuasaan. Telah terjadi pembalikan keadaan. Telah terjadi perebutan kekuasaan. Terjadi pembatalan dan penghapusan nama-nama yang tertulis di alam maut. Dan Yesus pindahkan ke dalam buku kehidupannya. Haleluya. My God. Hanya Yesus yang sanggup menghapus dan membatalkan setiap nama-nama yang tertulis di alam maut. Di alam maut juga punya yang namanya kitab. Tapi bukan kitab kehidupan. Tapi kitab kematian. Hanya Yesus yang sanggup menghapus, membatalkan setiap nama-nama yang tertulis di alam maut. Dan ingat, bukan lagi tali-tali maut yang selama ini mengikuti dan mengikat kita. Tapi tali-tali kasih Tuhan yang membungkus kita dengan sempurna. Amin. Lalu bila ada orang percaya yang berkata, Pak, jika saya mati, kira-kira apakah saya bisa masuk surga, Pak? Bagaimana, Pak? Ini orang percaya yang berkata. Buat saya, ia berarti tidak mengerti apa arti kematian Tuhan. Ia tidak mengerti apa arti kebangkitan Tuhan. Buat saya orang ini berarti menghina Tuhan. Dengan kata lain ia berkata begini, Tuhan, apa yang telah kau lakukan tidak cukup bagiku. Ya, orang-orang yang berkata seperti ini adalah orang-orang yang menghina Tuhan. Hati-hati. Apakah kita telah memiliki pengertian yang benar akan kematian dan kebangkitannya? Jika di luar sana banyak orang yang memperdebatkan akan kematian dan kebangkitannya,
Kalau saya secara pribadi, saya dan seisi rumah, kami malah bersyukur. Waktu Yesus curahkan darahnya, Ia rela mati untuk menyelamatkan kita semua. Kami menerima anugerah keselamatan. Tidak ada dosa yang tidak diampuninya. Dan kami percaya bahwa kami menjadi orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Dan kini kami percaya bahwa kami termatrai menjadi ahli waris kerajaannya. Dan kami sedang menantikan kedatangan Dia yang kedua kalinya untuk kita bisa bersama-sama hidup kekal di dalam kerajaan surga. Haleluya. Amin. Pahami hal ini. Amin. Amin. Haleluya. Jadi kematian dan kebangkitannya adalah jaminan kekal bagi Anda dan saya sebagai orang percaya untuk masuk dalam kerajaan surga. Ini adalah bagian yang harus kita terima sebagai bagian yang tidak dapat binasa. Iya. Jadi ingat baik-baik. Yang namanya kematian, kayaknya nggak pas ya kalau ngomong kematian buat kita orang-orang yang percaya. Jika Anda dan saya tertidur, nah ini lebih mantap nih. Kalau kematian mungkin kalau buat orang-orang dunia itu pas. Tapi buat kita orang-orang percaya, orang-orang profetik, lebih pas dengan mengartikannya dengan kata tertidur. Jika Anda dan saya nantinya tertidur, jadi bila kita telah mengerti akan kebenaran ini, saudara dan saya tidak perlu lagi takut akan kematian. Meskipun orang dunia ini melihat kita telah mati. Karena kematian sebenarnya tidak cocok. Karena kematian bukan lagi merupakan bagian dari kehidupan kita sebagai orang percaya. Kematian bukan lagi menjadi penghalang buat kita untuk langsung bertemu dengan Bapa. Kematian Yesus adalah kematian saudara dan saya. Di saat 2000 tahun lalu di atas kayu salib. Waktu Yesus bangkit, berarti Anda dan saya dilahirkan kembali kepada suatu hidup, yaitu Zoe life. Dalam hidupnya Allah. Dan ketika saatnya tiba, saat Anda membuka mata Anda dan bertemu muka dengannya di surga, Anda berkata, "Oh Lord, thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih." Haleluya. Inilah kuasa kebangkitan. Amin. Amin. Inilah kuasa kebangkitan itu. Untuk melahirkan saudara dan saya kembali kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Untuk menerima bagian yang tidak dapat binasa. Kekal. Karena kebangkitan Yesus merupakan jaminan saudara dan saya masuk surga. Mari saudaraku, inilah waktunya. Di tahun Pei Aleph ini, Paskah yang sesungguhnya harus terjadi dalam hidup kita. Mujizat-mujizat yang fenomenal akan banyak terjadi. Mungkin Anda sudah banyak melihat mujizat, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan. Bahkan tadi ada ibu yang mengalami kesembuhan yang tadinya sulit karena dia ada kelemahan tubuh dalam dirinya. Bahkan ketika dia berpuasa, Ibu Naning, dalam 3 hari 3 malam, dia mengalami sesuatu yang ajaib buat dirinya. Tapi lihat, semua hal ini sudah banyak terjadi. Namun di tahun Pei Aleph ini, bahkan di dalam dekade Pei ini, akan banyak terjadi mujizat-mujizat yang fenomenal. Amin. Mujizat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Amin. Yes. Amin. Haleluya. Amin. Amin. Kita harus mengalami terobosan dan kemenangannya bersama Dia.
bersama Yesus. Jangan jadikan Paskah ini sebagai perayaan yang biasa-biasa saja. Tapi jadikan Paskah ini menjadi momentum perubahan hidup di dalam Kristus Yesus untuk mengalami kepenuhannya, mengalami kebaikannya. Haleluya. Tuhan Yesus berkati. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, amin. 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 Puji Tuhan. Luar biasa. Terima kasih, Pastor, pelayanan firman Tuhan di Paskah ini. Dan berkati pelayanannya. Dan saat ini kita akan memperlengkapi pelayanan firman Tuhan dengan perjamuan kudus. Dan saya serahkan kepada Ibu Elis Diana untuk memimpin perjamuan kudus kita di pagi hari ini. Silakan Bu Elis. Saudara-saudara, kita mengadakan perjamuan kudus. Kita angkat roti dan anggur kita di hadapan Tuhan. Namun sebelumnya kita berdoa dulu. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini Tuhan, anak-anak-Mu mengadakan perjamuan kudus ya Tuhan. Terima kasih Bapak, hamba berdoa juga untuk hamba-Mu Pak Noven ya Tuhan, yang telah menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan, setiap firman yang ditaburkan itu Tuhan, bisa menjadi kekuatan dan kemampuan Tuhan di dalam hidup seluruh pasukan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu memberkati Pak Noven ya Tuhan, memberkati tubuh jiwa rohnya, memberkati keluarganya, memberkati pelayanannya ya Tuhan. Sehingga dimanapun Pak Noven melayani Tuhan, di situ terang-Mu telah datang ya Tuhan, sehingga bisa menyinari dan memenangkan banyak jiwa-jiwa ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudara-saudara, kita angkat roti kita di tangan kanan kita. Kita angkat tinggi-tinggi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih. Sebab apa yang telah Ku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan Yesus Kristus, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam mau diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan rotinya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti ini yang kita pecah-pecahkan ini adalah tubuh Yesus? Ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan roti dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan kita di hadapan Tuhan, kita angkat tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga, ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur ini yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari saudara-saudara kita mengucap syukur kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami anak-anak-Mu Tuhan telah mengadakan persekutuan dengan Engkau Tuhan. Telah makan roti Tuhan, kiranya roti itu Tuhan menjadikan kesehatan, kekuatan, kemampuan tubuh jiwa roh anak-anak-Mu Tuhan. Dan kami telah meminum darah-Mu Tuhan, kiranya Bapa setiap darah yang kami minum itu ya Tuhan. Itu Tuhan ada kebangkitan ya Tuhan, kebangkitan rohani ya Tuhan. Kebangkitan cinta yang mula-mula itu berkobar kembali ya Tuhan. Ada kesembuhan dan pemulihan ya Tuhan. Karena Engkau ada di dalam kami dan kami semua ada di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, terima kasih Bu Elis Diana. Dan saat ini kita akan mendengarkan deklarasi. Silakan yang bertugas deklarasi. Shalom, selamat Paskah. Shalom, selamat Paskah. Ini kita akan deklarasikan dua deklarasi. Yang pertama Mazmur 23 dan yang kedua adalah Mazmur 121.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mendeklarasikan bahwa Tuhan pemelihara hidup kami, yang selalu menuntun sepanjang jalan hidup kami. Tuhan, gembala kami yang baik, Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing kami ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwa kami. Ia menuntun kami di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun kami berjalan dalam lembah kekelaman, kami tidak takut bahaya, sebab Engkau beserta kami. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur kami. Engkau menyediakan hidangan bagi kami di hadapan lawan kami. Engkau mengurapi kepala kami dengan minyak, piala kami penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti kami seumur hidup kami, dan kami akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Setiap firman Tuhan yang kami deklarasikan, semuanya jadi, digenapi, dan tuntas dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, amin, amin. Mazmur 121. Mazmur 121, Tuhan penjaga Israel. Aku melayangkan mata kami ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolongan kami? Pertolongan kami ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tidak akan membiarkan kaki kami goyah, penjaga kami tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjaga kami, Tuhanlah naungan kami. Di sebelah tangan kanan kami, matahari tidak akan menyakiti kami pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga kami terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawa kami. Tuhan akan menjaga keluar masuk kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Kami kembalikan kepada host. Ya, puji Tuhan.